saudara. Apa kabar jemaat Tuhan? Ya, puji Tuhan, luar biasa karena Tuhan kita bukan hanya luar biasa, tetapi Tuhan yang luar biasa ada di dalam setiap kita semuanya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dengan sukacita saudara, kita ada di bulan Mei. Amin. Ya, terasa saudara hampir setengah tahun ini kita lewati saudara, dan Tuhan sudah memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan, memberkati kita semuanya. Yang bersyukur katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, seringkali kita sangat serius dengan Natal. Tetapi bagaimana dengan Jumat Agung dan Paskah? Tapi saya bersyukur pada tahun ini ada sesuatu yang berbeda saudara. Memang pertama kali tahun ini kalender kita tulisannya bukan lagi hari kematian Isa Al-Masih, tetapi Yesus Kristus. Haleluya. Bukan lagi hari kebangkitan Isa Al-Masih, tapi Yesus Kristus. Dan kisah Yesus Kristus yang benar bukan di kitab-kitab yang lain. Karena kitab lain menyebutkan tentang Isa Al-Masih. Kisah Yesus yang benar adalah yang ditulis oleh saksi mata yang melihat dan merasakan dan ada di Alkitab kita. Artinya ketika saudara negara kita mengesahkan bahwa ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus, berarti saudara kisah di Alkitab inilah yang benar. Mari kita rayakan bersama-sama. Haleluya. Nah saudara, pada tahun ini saya melihat bagaimana perbedaan. Belum pernah saya tahu saudara, Paskah, hari kebangkitan dan hari Jumat Agung itu lebih semarak, lebih ramai, lebih banyak orang-orang yang datang saudara dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah. Dan bahkan saudara, pada tahun ini saya paling banyak diundang oleh berbagai macam pelayanan gereja, KKR ataupun juga lembaga-lembaga saudara untuk KKR Paskah. Dan bukan dari gereja kita saudara. Nah, bulan ini kita ada di masa yang disebut dengan after Easter. Katakan bersama saya, after Easter. Saudara, kalau ada seseorang punya orang tua ataukah papa ataukah nenek kakek, kalau sebelum nenek kakeknya atau orang tuanya meninggal, dia mungkin gak terlalu dengarkan, gak terlalu perhatikan. Setelah meninggal bisa jadi dia menyesal. Ya, kalau orang tua kita ada yang sudah meninggal, lalu kita ingat saudara, wah kita bisa nyesal. Aduh dulu saya banyak gak dengerin. Nah itulah yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Ketika Yesus sebelum mati saudara, Yesus sudah kasih tahu, aku akan ditangkap, dianiaya dan mati. Tapi mereka gak terlalu mudeng, gak terlalu ngerti, gak terlalu dengerin saudara. Dan apa hasilnya? Setelah Yesus mati mereka kabur saudara, karena mereka pikir wow ternyata dia tidak berdaya, dia tidak mampu. Padahal mereka mengharapkan Yesus akan menjadi raja untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan kerajaan Romawi saudara. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Setelah Yesus bangkit pun, itu yang datang pertama kali ke kubur Yesus adalah para wanita. Nah, lalu wanita-wanita ini menceritakan kepada laki-laki murid-murid Yesus ini saudara, ya, bahwa Yesus bangkit. Mereka pikir, wah ini udah gak waras kali ini para wanita-wanita ini saudara. Jadi saudara bayangkan, ini lebih parah lagi. Murid-murid ini sudah dikasih tahu Yesus bakal mati dan bangkit, mereka gak terlalu dengerin. Setelah Yesus bangkit mereka gak terlalu dengerin, gak terlalu percaya. Nah saudara, apa yang terjadi ketika kita punya orang tua yang dulunya hidup, ngomong, lalu kemudian kita gak terlalu dengerin, begitu meninggal kita nyesel gitu kan. Kira-kira kalau orang tua kita hari yang ketiga bangkit, semua dengerin gak? Wah itu apa aja yang diomongin didengerin dengan jelas saudara.
Nah saudara, jadi kita serius dengan Jumat Agung hari kematiannya. Kita serius dengan hari kebangkitannya. Apalagi setelah kebangkitannya, mestinya kita lebih lagi rayakan after Easter. Haleluya. Ada apa yang terjadi after Easter? Apa yang terjadi after Passover setelah Yesus bangkit? Begitu banyak perkara-perkara yang indah dicatat oleh Alkitab. Memang after Easter kita harus lebih rayakan lagi apa? Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Haleluya. Kenapa? Karena kalau Yesus bangkit dan tidak naik ke surga, sia-sia iman kita. Kenapa kita rayakan kenaikan Yesus ke surga? Itu menunjukkan Yesus hidup selalu selama-lamanya sampai hari ini. Dan kenapa kita rayakan Yesus naik ke surga? Karena dia menyediakan tempat bagi kita semuanya. Kenapa kita rayakan Yesus naik ke surga? Karena Yesus di surga jadi pembela bagi kita semuanya. Kenapa Yesus kita rayakan naik ke surga? Karena dia mengirimkan Roh Kudus dari surga hari Pentakosta. Mari kita rayakan, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi di after Easter? Peristiwa Kristus di tengah krisis. Saudara, apa yang terjadi ketika Kristus berada di tengah krisis? Nah, kita tahu faktanya di dunia ini, krisis sudah terjadi berkali-kali. Jadi bukan sekali dua kali saudara. Dari mulai kitab Kejadian sudah terjadi kelaparan atas seluruh dunia. Pertanyaannya saudara, apakah waktu dulu 1800 tahun sebelum Yesus datang atau 3800 tahun dari saat ini saudara? Waktu itu apakah sudah ada Pertamina? Apakah sudah ada Freeport? Artinya apa? Bayangkan 3800 tahun lalu tidak ada penambangan apapun juga. Kekayaan bumi masih ada di dalam bumi saudara. Udara masih bersih, tanah masih subur. Saudara, keadaan masih jauh lebih baik. Tetapi kenapa kelaparan terjadi di dunia? Berarti bukan karena penyediaan Tuhan tidak cukup. Tapi karena dosa mengakibatkan manusia berada dalam kesesatan. Kesesatan membawa kepada kesulitan. Kesulitan membawa kepada kerusakan. Kerusakan membawa kepada kebinasaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa sudah 3.800 tahun lebih krisis terjadi berkali-kali. Tetapi ribuan tahun penyediaan Tuhan sudah terbukti. Maka kita punya alasan untuk tidak takut dan khawatir. Yang percaya sorakan amin. Amin. Yang perlu kita tahu saudara adalah apa bedanya krisis dari zaman ke zaman. Ada apa di balik krisis itu dari masa ke masa? Nah, maka kita harus tahu ada dua hal saudara. Ada yang namanya agenda kerajaan Allah. Dan ada agenda kerajaan kegelapan. Agenda kerajaan kegelapan ingin menunggangi keadaan-keadaan, apalagi keadaan yang sukar, untuk melemahkan iman manusia. Sehingga manusia sulit percaya Tuhan. Sehingga manusia makin kesulitan menghadapi krisis. Ketakutan disebarkan saudara. Saudara, apalagi di dunia saat ini kita hidup dalam zaman media sosial. Maka begitu mudah ketakutan-ketakutan tersebar. Tetapi mari hari ini saudara, kita mengenal agenda kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi ketika kita tahu agenda kerajaan Allah? Jika kita tidak
berada dalam agenda kerajaan Allah, saudara, maka kita berada di agenda yang mana? Nggak ada pilihan lain. Kalau kita tidak berada dalam agenda kerajaan Allah, iblis membawa manusia menunggangi krisis sehingga manusia hidup dalam ketakutan, dan tentunya iblis itu ingin membunuh, membinasakan. Nah, mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk mengenal agenda kerajaan Allah. Nah, saudara, after Easter, setelah Yesus dianiaya, mati, bangkit, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak sibuk mencari orang-orang yang menganiaya dia. Yesus tidak sibuk mencari orang-orang yang menyakiti dia, yang menombak lambungnya, saudara, yang mencambuk dia, yang menaruh mahkota di kepalanya. 3 hari sebelumnya Yesus dianiaya, dia tahu, dia ingat siapa yang menganiaya, siapa yang menyakiti dia, siapa yang menghina dia. Tapi Yesus tidak sibuk dengan kejahatan, kesalahan manusia, saudara. Dia mau datang dengan agenda kerajaan Allah. Haleluya. Dia menemui murid-muridnya. Saya berdoa supaya semua orang yang mengaku Kristen itu bukan hanya mengaku murid Kristus, tapi sungguh punya sikap hati sebagai murid Kristus. Saudara, minta maaf, mungkin agak sedikit tidak nyaman saya katakan. Jangan ngaku Kristen kalau enggak jadi murid Kristus. Dan ingat, bukan murid manusia, bukan murid pendeta, bukan murid gereja, tapi murid Kristus. Karena pendeta dan gereja hanya saluran Tuhan untuk membawa jemaat menjadi murid Kristus. Bukan jadi pengikut pendeta, bukan jadi pengikut gereja, tapi menjadi pengikut Kristus. Itulah yang saya percaya bagi jemaat Tuhan di tempat ini yang mau katakan amin, saudara. Nah, dia menemui murid-muridnya. Saya berdoa, saudara, supaya semua kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia temui muridnya yang dia tahu, murid yang tidak percaya. Namanya Thomas. Thomas ini bilang, sebelum aku melihat tangannya yang berlubang paku itu, sebelum aku melihat lambungnya dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, agak rada-rada keterlaluan ya, saudara ya. Lihat aja nggak cukup, mesti dimasukin katanya, saudara. Aku tidak akan percaya. Jadi memang untuk bikin percaya ini sesuatu yang sulit bagi manusia. Bukan karena Tuhan sulit dipercaya, tapi karena dosa begitu menguasai manusia, maka manusia makin sulit percaya kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan menjadi Thomas yang melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, yang melihat Yesus memberkati ribuan orang dengan makan dan minum, yang melihat Yesus menjadikan, saudara, air menjadi anggur, yang melihat Yesus membangkitkan orang mati, yang melihat Yesus mengajar dan orang-orang kagum dengan pengajarannya. Tetapi Thomas tetap tidak percaya. Saudara, ini persoalan yang terjadi. Persoalan bukan pada krisis, tapi krisis percaya. Bukan pada krisis ekonomi, bukan pada krisis keuangan, saudara. Tapi krisis percaya. Krisis iman dalam pribadi Kristus. Semua orang di dunia ini yang beragama, baik agama Kristen, semua akan mengatakan, aku percaya, aku beriman. Tapi iman yang sejati adalah iman di dalam Kristus.
Iman yang sejati dimulai dari perjumpaan akan Kristus sehingga mengalami penyingkapan Kristus. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Dia boleh mengalami Kristus itu nyata dalam hidupnya. Ada terobosan dalam alam rohnya saudara. Dari pengenalan akan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hal yang penting. Maka itu Yesus pernah berkata saudara, masihkah ada iman di bumi? Nggak usah khawatir, kekayaan bumi masih ada. Nggak usah khawatir, penyediaan Tuhan masih ada. Tetapi masihkah ada iman di bumi? Kita bukan beriman saudara kepada tangan Tuhan. Kita bukan beriman kepada berkat Tuhan. Tapi kita beriman kepada pribadi Tuhan yang diberikan hidup di dalam kita. Ketika engkau punya pribadi Tuhan, engkau bukan hanya punya tangan Tuhan, engkau bukan hanya punya berkat Tuhan, engkau bukan hanya punya perlindungan Tuhan, tapi engkau punya kehidupan Tuhan yang mulia ada di dalam kita semuanya. Haleluya. Itu melampaui pertolongan, itu melampaui berkat, itu melampaui perlindungan. Buat apa hidup ditolong, diberkati, dilindungi kalau hidup kita dalam kehinaan? Buat apa hidup? Tetapi saudara, kalau kita hidup dalam kemuliaan, itu yang indah. Buat apa hidup dalam kehinaan? Apa itu kehinaan? Menyimpan kekecewaan, kebencian, kepahitan, iri hati, dengki, amarah, dendam. Memang dia ditolong Tuhan, memang dia diberkati Tuhan, memang dia dilindungi Tuhan. Tetapi di dalam dirinya saudara seperti neraka. Tetapi saudara, Tuhan tidak hanya mau menolong, memberkati, melindungi. Tuhan mau menghidupi kita. Yang mau hidupmu dihidupi oleh Tuhan, katakan amin saudara. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan aku mau hidupku dihidupi oleh hidupnya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka berkumpul di satu rumah. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 mencatat saudara. Rumah itu pintunya terkunci. Pintu-pintunya terkunci semua saudara. Tapi tiba-tiba Yesus nongol di tengah-tengah mereka. Saya mau katakan kepada saudara semuanya, tidak ada yang dapat menghalangi kehadiran Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Orang sering berpikir begini saudara, kamu sudah jatuh dalam dosa. Tuhan meninggalkan kamu. Seperti dia preman surga. Tuhan sudah meninggalkan kamu. Kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti dia yang jadi Tuhan. Padahal Tuhan yang penuh kasih karunia ini, ketika melihat anaknya jatuh dalam dosa, justru dia tahu anaknya sangat membutuhkan dia. Haleluya. Justru dia ingin menolong anaknya supaya jangan binasa. Justru dia ingin turun tangan mengangkat anaknya dari dosa. Itulah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bahkan pemazmur Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Waktu Daud berbuat dosa yang mengerikan saudara, ngeri sekali dosanya. Minta maaf kalau saudara ada yang menjadi tulang amang burunya Daud, saya mesti ceritakan ini saudara. Ya dong, kalau kita saudaranya Daud kan sakit hati juga kan, tulang kita dijelek-jelekin, dia di gereja-gereja gitu. Daud membunuh suami orang, mengambil istrinya saudara. Mengerikan dosanya. Maka di tengah keadaan seperti itu saudara, dia datang kepada Tuhan, Tuhan jangan buangku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu daripadaku. Lalu dia mencoba lari dari Tuhan. Bahkan kemudian dia berkata apa? Kemana aku dapat lari menjauhi rohmu Tuhan? Aku lari ke gunung, engkau ada di sana. Aku lari ke lembah, engkau ada di sana. Kalau ada saudara-saudara yang karena kelemahan, kesalahan, dosamu, engkau berpikir aku gak layak lagi ikut Tuhan. Engkau berpikir aku mau tinggalkan Tuhan. Aku gak mau lagi melayani. Aku gak mau lagi beribadah.
percuma. Kemana engkau dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Engkau lari ke gunung, dia ada di sana. Engkau lari ke lembah, dia ada di sana. Oleh sebab itu, enggak usah lari, tetap datang saja kepada Tuhan, karena pasti dikejar oleh Tuhan. Haleluya. Itulah kasih karunia Tuhan, saudara. Tapi roh-roh agamawi datang selalu untuk menuduh-nuduh. Kau nggak layak, kau sudah berdosa, kau ditinggalkan Tuhan. No. Bapak di dunia saja kalau lihat anaknya jatuh dalam lumpur, sekalian dia nyemplung dalam lumpur, angkat anak itu. Apalagi Bapa yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Di tengah keadaan yang menegangkan, murid-murid itu dalam ketakutan karena ada gosip, karena ada hoax yang disebarkan. Apa itu, saudara? Bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Lalu di tengah kehadiran Yesus, di mana murid-murid sedang tegang, ketakutan, karena jangan-jangan mereka akan ditangkap juga, saudara. Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus yang sakti saja, saudara, ditangkap, dianiaya, disalibkan. Apalagi mereka, saudara. Mereka seperti pecundang-pecundang yang lagi ketakutan. Tapi Yesus datang, sekalipun pintu terkunci, dia tetap bisa hadir. Lalu Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Adakah engkau punya damai sejahtera? Tanda iman, tanda awal iman adalah damai sejahtera. Kalau kita sedang tidak damai sejahtera, enggak usah sibuk menyalahkan situasi keadaan karena tidak akan menolong persoalan. Tapi waktu kita tidak damai sejahtera, sebenarnya itu bagaikan alarm. Kalau saudara punya alarm masih menyala, bersyukurlah. Artinya pertolongan Tuhan masih mau tetap datang dalam hidupmu. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika ada tidak damai sejahtera, itu sedang berbunyi. Balik kepada iman, balik percaya Yesus, balik ke hadirat Tuhan, balik kepada Yesus, datang kepada Yesus, berdoa kepada Dia, andalkan Dia. Itu alarm sedang berbunyi. Ada krisis berkat damai sejahtera. Ini yang sedang terjadi di dunia ini. Ternyata pendidikan tinggi, jabatan tinggi, kekayaan belum mampu membuat orang mendapat damai sejahtera yang sejati. Tetapi ada damai sejahtera yang bukan dari berkat Tuhan, tapi dari dunia. Damai sejahtera itu sementara dan bahkan palsu, sehingga dapat merusak kehidupan. Sebelum kita menemukan damai sejahtera yang sejati, kita akan mencari-cari. Dan kalau kita ketemu yang palsu, itu bisa merusak hidup kita. Saudara mau memiliki damai sejahtera yang sejati? Nah, Yohanes 20 ayat 27 sampai 29, saudara. Apa yang terjadi? Thomas kemudian menaruhkan jarinya di tangan Yesus, dicucukkan di lambungnya. Lalu Yesus bilang begini, jangan gak percaya lagi ya. Baik kali Yesus ya, saudara. Lalu Thomas jawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Maka Yesus pun berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah saudara yang sehat, damai sejahtera, keadaanmu baik. Gak perlu tunggu bangkrut baru percaya, gak perlu tunggu sakit baru percaya, gak perlu tunggu masalah besar baru percaya. Berbahagialah engkau yang hadir di rumah Tuhan dalam keadaan baik. Buka hatimu, terima firman, lalu engkau percaya. Yang percaya katakan amin. Yang mau berbahagia katakan amin. Karena orang yang gak punya percaya itu bisa stres, bahkan bisa gila. Kenapa? Dia makan di restoran, dia nggak percaya. Mbak, ini sop yang masak siapa? Oh ya tukang masak lah. Dia TBC nggak? Setahu saya nggak. Mana surat dokternya?
Orang yang nggak percaya itu bisa gila, saudara. Dia mau naik jalan layang di depan Taman Anggrek. Dia pikir gini, saudara. Jakarta udah berkali-kali gempa, berarti jalan layang udah goyang-goyang nih. Sebelum dia naik, dia lihat dulu tiang-tiang satu demi satu, saudara. Dia coba goyang-goyangkan. Orang yang nggak punya percaya bisa gila. Naik pesawat terbang, check in. Mbak, itu bannya kapan terakhir diganti, Mbak? Kira-kira pilotnya ada periksa itu enggak? Tes narkoba. Nggak nanya kan? Saudara masuk kan, duduk kan, lalu doa kan? Lalu lihat pendeta di sebelah, makin nyaman kan? Pendeta jadi alat, bukan dirinya sendiri yang percaya. Berbahagialah ketika engkau diberitakan Injil. Hatimu terbuka, engkau renungkan, maka percayamu makin bertambah dan bertambah. Maka bahagiamu akan makin bertambah dan bertambah. Yang mau katakan amin. Saudara, apa yang terjadi setelah itu, saudara? Lalu Yesus mendatangi Petrus. Petrus yang sudah menyangkali Yesus 3 kali ini, saudara. Dia kemudian jadi provokator. Hei, aku mau nangkap ikan. Ngapain pengumuman, Pet? Rupanya dia pingin ada orang yang ikut mundur bersama dia, saudara. Lalu dia beberapa murid-murid ini pergi nangkap ikan. Ini kisah klasik, tapi asik banget. Apa yang terjadi, saudara? Semalam-malaman tangkap ikan. Memang nangkap ikan rumusnya malam, lalu harus di tengah lautan supaya banyak. Tidak dapat. Menjelang pagi, perahunya mulai mendekat ke pantai. Sudah sampai di pantai, tiba-tiba Yesus datang. Saudara, inilah Yesus. Dia tidak sibuk dengan kesalahan, kekurangan, kejahatan manusia. Dia nggak datang berkata, nggak dapat ikan, rasain lo. Makanya lu tinggalin gue sih. Dia nggak sibuk kayak gitu. Dia nanya, anak-anak, adakah padamu lauk pauk? Lauk pauk lagi, bukan adakah padamu ikan? Lauk pauk artinya apa? Berarti sudah pasti ada ikan dan sudah digoreng, kan begitu? Jawabnya agak ketus dikit. Mana sih orang nanya? Gak ada. Langsung Yesus bilang begini, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saudara tahu, orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus, dia bisa saja menyimpang, dia bisa saja coba lari. Tapi iman itu pasti masih ada bekas-bekasnya. Sehingga ketika dia mendengar perintah aneh ini perintah aneh. Kenapa? Karena sudah di pantai, mana ada ikan? Sudah pagi, ikan tuh malam. Lalu tebarkan ke sebelah kanan. Apa hubungannya, apa bedanya ikan sebelah kiri sama sebelah kanan? Tapi kenapa Yesus bilang tebarkan jalamu ke sebelah kanan? Karena Yesus akan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan. Apa tugas Yesus di sebelah kanan? Nah, zaman orang Yahudi, saudara, kalau pengadilan, sebelah kanan adalah pembela. Sebelah kiri baru penuntut, saudara. Jadi artinya apa? Kenapa dia duduk di sebelah kanan? Dia mau menjadi pembela bagi manusia. Waktu kita bersalah dan berdosa, dia tidak kompromi dengan dosa. Dia benci dosa, tapi dia tidak benci pendosa. Dia ingin bela pendosa ini supaya diangkat, dibersihkan, dikuduskan, dan diselamatkan. Yang mau percaya katakan amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Ini krisis berkat jasmani dari Tuhan. Banyak orang mungkin dia nggak krisis berkat.
Tapi dia krisis berkat dari Tuhan. Beda. Orang yang diberkati dari kekuatan dirinya, beda dengan yang diberkati dari berkat Tuhan, kekuatan Tuhan. Orang yang diberkati dari kekuatan dirinya, dadanya makin membusung. Orang yang diberkati dari kemampuan dirinya, saudara, dia akan puaskan berkat itu untuk keinginan dirinya. Orang yang diberkati dari kekuatan dirinya, saudara, maka apa yang terjadi? Bahkan berkat itu bisa menyesatkan, merusak dia. Orang yang diberkati dengan kekuatan dirinya nggak tahu untuk apa dia diberkati. Bahkan cenderung dia kikir. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita mungkin keadaanmu, ekonomimu baik-baik saja. Tapi apakah engkau mengalami berkat datang dari Tuhan? Orang yang diberkati dengan kekuatan dirinya, dia bersusah payah. Susah berdoa, susah baca Alkitab, susah beribadah, susah bersama-sama keluarga karena dia banting tulang, susah payah. Tapi ketika dia tahu bukan susah payah, tapi dari Tuhan. Saya bukan bilang kita jadi pemalas. Tetapi saudara, hati-hati ketika kita hanya berjuang dengan kekuatan diri kita, kemampuan kita. Sehingga kita mengorbankan hal-hal yang sangat penting. Hubungan dengan keluarga itu penting, saudara. Ibadah itu penting. Saudara, berdoa, baca Alkitab itu penting. Punya pergaulan anak-anak Tuhan itu penting. Tapi dia mengabaikan semua support system yang dari Tuhan. Kita ini punya support system. Saudara kalau naik mobil, lubang-lubang jalannya, tapi engkau nggak ngerasakan dibanting-banting, karena ada support system yaitu suspensi, shock breaker. Coba buka shock breaker saudara, lalu saudara bawa mobilmu, nyampe di rumah benjol semua saudara. Nah Tuhan sediakan support system dalam hidup kita. Alkitab support system dalam hidup kita. Ibadah support system dalam hidup kita. Pelajaran-pelajaran rohani support system dalam hidup kita. Keluarga rohani yang memperhatikan, mendoakan kita. Support system dalam hidup kita. Penggembalaan gereja support system dalam hidup kita. Kalau kita mengabaikan itu semua saudara. Oh keluarga kita support system kita abaikan. Gereja kita abaikan. Penggembalaan kita abaikan, keluarga rohani kita abaikan, bahkan kita pun datang ke gereja tidak perhatikan firman kita abaikan. Jangan heran benjol-benjol. Tuhan sudah sediakan support system dalam hidup kita. Maka kalau kita berkat dari hasil jeripaya sendiri bukan mengandalkan Tuhan, akibatnya hubungan dengan Tuhan menjadi lemah, tidak bertumbuh. Bahkan dapat melupakan Tuhan dan menjadi angkuh. Saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, aku nubuatkan firman ini. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Maka engkau diberkati, sehat, cinta Tuhan, bertumbuh, berbuah, memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Yesus memberkati Petrus berlimpah-limpah. Wow. Nggak pas-pasan loh. Bayangkan orang yang menyangkali Yesus, yang jadi provokator, ngajak orang mundur, oh kembali kepada hidup lama ini saudara. Dia tangkap ikan lagi, dia tinggalkan panggilannya ini saudara. Tapi tetap diberkati berlimpah-limpah. Artinya apa? Jangan ukur bahwa kalau kita diberkati itu berarti kita layak di hadapan Tuhan. No. Ketika kita diberkati, itu kasih karunia Tuhan. Haleluya. Siapa yang mampu mencapai standar kelayakan Tuhan? Yang bilang mampu itu penipu. Gak ada seorang pun yang mampu mencapai standar kelayakan Tuhan. Tapi kalau kita masih diberkati,
dengan segala kekurangan kelemahan kita. Kita yang mau bertumbuh, berubah, berbuah. Itu karena kasih karunia Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, bukan hanya Petrus diberkati berlimpah, tapi jalannya tidak koyak. Ini penting. Banyak orang ingin diberkati tapi tidak mempersiapkan diri untuk kapasitas hidupnya. Seberapa besar dia bisa menampung berkat Tuhan. Sehingga jalanmu tidak koyak, hatimu tidak koyak, imanmu tidak koyak, hubunganmu dengan Tuhan tidak koyak, hubunganmu dengan keluarga tidak koyak, hubunganmu dengan saudara seiman tidak koyak, hubunganmu dengan gereja tidak koyak, hubunganmu dalam pergaulanmu tidak koyak oleh karena keangkuhan, kesombongan, oleh karena kita saudara yang menganggap usaha kita yang membuat kita menjadi kaya. Saudara, Petrus diberkati banyak ikan, tapi jalannya tidak koyak. Tuhan mau menyediakan kita bukan hanya berkat, tapi kapasitas hati untuk terima berkat. Saudara mau terima berkat yang besar? Apakah engkau mau punya iman yang besar? Apakah engkau mau punya hati yang besar? Apakah engkau mau punya kerinduan yang besar sama Tuhan? Apakah engkau mau intim yang lebih besar kepada Tuhan? Apakah engkau ingin melakukan kehendak Tuhan lebih besar lagi? Perbesar kapasitas hati kita di dalam Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara? Kita akan bertanya, untuk apa saya diberkati? Gak usah sibuk mengemis berkat Tuhan karena kita adalah anak dan bukan pengemis. Tapi tanya Tuhan, apa tujuanmu aku hidup? Apa tujuanmu aku diberkati Tuhan? Ketika engkau tahu apa tujuan Tuhan untuk memberkati engkau, dan engkau mau sepakat untuk tujuan Tuhan, percayalah, tangan Tuhan mampu memberkati engkau dengan cara yang ajaib. Haleluya. Amin saudara. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Do you love me? Yesus bukan haus, aduh aku kurang dikasihi, hidupku jadi kering, aku jadi lemah, aku jadi down. Kenapa Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku? Persoalannya bukan seberapa besar kasihmu kepada Tuhan. Saya ulangi saudara. Persoalannya bukan seberapa besar kasihmu kepada Tuhan. Lalu kita pamer, aku paling mengasihi Tuhan daripada yang lainnya. Wah itu Farisi saudara. Persoalannya adalah seberapa besar engkau menyadari dan mengalami kasih Tuhan. Semakin engkau menyadari dan mengalami kasih Tuhan, kasihnya makin bertambah dan bertambah dan berlimpah-limpah. Maka Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus mau ngetes. Apakah selama ini dia sadar sampai saat ini aku barusan berkati dia, itu karena aku mengasihi dia. Apakah dia sadar dia dikasihi? Tuhan bukanlah Tuhan yang menuntut balas dan menuntut untuk dikasihi. Tapi kalau engkau menyadari dan mengalami dan menerima terus menerus kasihnya menurut Alkitab, dan ini benar. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, tak terselami. Tidak ada seorang pun juga bisa mengaku, aku sudah mengenal dan mengalami semua kasihnya. Tidak ada. Saudara, waktu Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku? Yesus kemudian mendengar jawaban Petrus. Ya, aku mengasihi. 3 kali jawaban Petrus juga berkata, ya aku mengasihimu. Saudara, di dalam ayat 15, 16, 17 saudara dicatat. Bagaimana kemudian Yesus menjawab, kalau engkau mengasihi aku, kira-kira begitu saudara.
gembalakanlah domba-dombaku. Petrus diberkati, Tuhan beritahu kepada dia, engkau kukasihi dan kuberkati, supaya hidupmu mengalirkan kasihku kepada orang lain. Siapa yang dimaksud di situ saudara domba-domba? Yang pertama bisa diartikan orang Kristen yang baru percaya. Sebagai hamba Tuhan, saudara, saya harus belajar dan siap untuk menghadapi orang-orang yang baru percaya ini. Bukan hanya mungkin banyak pertanyaan, tapi mungkin masih banyak komplainnya. Masih banyak kelemahan, kekurangan, kesalahannya, saudara. Lalu kemudian siapa domba-domba yang dimaksud Yesus ketika Yesus bertanya untuk yang kedua kalinya? Mungkin Kristen yang sudah dewasa, yang barangkali saudara harus juga ditegur dengan firman, makanan yang keras. Saudara, siapa lagi domba-domba yang dimaksud ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini berbicara orang yang sudah lama jadi Kristen, tapi seperti orang yang baru percaya, yang maunya makan susu, gak siap untuk menerima makanan keras. Ini Kristen tapi masih duniawi. Saudara, kita mengasihi mereka. Bagi saudara yang sudah lama menjadi Kristen, engkau pun harus terima, kadang di gereja ini harus diberitakan lagi dasar-dasar keselamatan. Jangan pernah berkata, kok ini lagi, aku kan udah tahu nih dari dulu. Saudara, ada banyak mungkin orang yang baru datang belum tahu. Dia perlu tahu. Tanda kedewasaan kita, saudara, adalah kita semakin hidup oleh Roh. Tanda kedewasaan kita orang yang hidup oleh Roh, dia makin bisa menerima keadaan dengan hati yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, maka kita semuanya saudara belajar untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Inilah tujuannya. Kenapa Tuhan mengasihi Petrus? Supaya dia membagikan kasih itu. Ini tujuan Tuhan untuk memberkati. Supaya hidupnya boleh menjadi berkat. Ketahuilah saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jangan menjadi orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Adalah orang yang lari dari tujuan. Doaku sebagai gembala gereja ini saudara. Saya tidak berdoa untuk gereja menjadi besar. Saya berdoa kerajaan Allah yang dibesarkan. Haleluya. Saudara, saya berdoa supaya jemaat makin bertumbuh, makin dewasa. Makin mengenal kasih, makin mengalami kasih, makin dipenuhi kasih, makin berlimpah kasih, makin dipercaya untuk diberkati. Sehingga hidupnya membagikan kasih, membagikan berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita senantiasa. Yang percaya katakan amin.